Sebelum rusak parah dan jatuh miskin, negara ini pernah mendapat predikat sebagai negara terkaya di bumi. Nauru. Nauru adalah sebuah negara pulau yang sangat kecil yang hanya memiliki luas sekitar 21 km persegi dan mempunyai populasi penduduk sekitar 12.000 jiwa. Bekas koloni Inggris ini tercatat pernah jadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi secara global, sehingga sempat membuat iri banyak negara-negara tetangganya di sekitar Pasifik. Nauru yang mempunyai tambang fosfat bermutu tinggi terbesar di dunia sebagai bahan baku pupuk yang berasal dari endapan kotoran burung selama berabad-abad. Setelah merdeka dari Inggris pada tahun 1968, tambang fosfat begitu marak di Nauru. Puncak produksinya terjadi pada era tahun 1980-an. Pada tahun 1963 hingga tahun 1970-an, banyak penduduk Nauru yang direlokasi oleh pemerintah akibat meningkatnya pembukaan tambang fosfat baru. Dengan demikian, keuntungan yang diterima pemerintah Nauru semakin sangat besar. Dari penjualan fosfat di tahun 1980 saja, negara itu mendapat pemasukan paling sedikit 123 juta dolar AS. Pemasukan itu belum termasuk penerimaan dari pajak dan royalti. Pendapatan yang begitu besar dari tambang fosfat mendorong pemerintah Nauru membebaskan banyak pajak dan subsidi perumahan secara besar-besaran. Layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, transportasi, semua digratiskan. Pada masa itu, jika ada masyarakat Nauru yang sakit parah, maka pemerintah Nauru tidak segan-segan untuk menerbangkan si pasien ke luar negeri untuk berobat, dan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, banyak pemuda Nauru yang dikirim ke Australia untuk berkuliah di universitas-universitas bergengsi dengan biaya subsidi penuh dari pemerintah. Pejabat pemerintah juga bergaya hidup glamor. Penghasilan yang begitu besar dari tambang fosfat lebih banyak dihambur-hamburkan oleh pemerintah dan tak dimanfaatkan sebagai investasi jangka panjang. Perlahan, deposit fosfat mulai habis dieksploitasi di tahun 1990-an. Selain royalti yang mulai menyusut, bekas tambang juga membuat kerusakan parah di mana-mana pada sekitar 80% Pulau Nauru. Permukaan sisa tambang tak bisa dimanfaatkan untuk pertanian sehingga jadi lahan gersang dengan lubang menganga di mana-mana. Pada akhirnya, negara ini mulai mengandalkan pemasukan dari pinjaman pemerintah Australia. Tahun 2002, Nauru bahkan tak bisa membayar utangnya sebesar 239 juta dolar Amerika karena devaluasi mata uang negeri kanguru itu. Sebagai gantinya, beberapa aset digadaikan ke Australia. Salah satu aset yang disita antara lain Nauru House dengan 50 lantai yang berada di Collins Street, Melbourne. Aset lain milik Nauru yang digadaikan ke Australia antara lain properti mewah, Motel Downtowner dan Hotel Mercure di Sydney. Belum termasuk armada pesawat dan bandara yang ikut disita. Bank Sentral Nauru juga akhirnya dilikuidasi. Selain habisnya cadangan fosfat dan kerusakan lingkungan yang parah, korupsi akut di kalangan birokrat Nauru semakin memperparah keadaan. Saat kejayaan fosfat di negara itu, banyak pejabat menghambur-hamburkan uang negara. Untuk menyelamatkan perekonomiannya, pemerintah Nauru sejak tahun 1990 mengambil kebijakan kontroversial dengan mengubah negaranya jadi negara surga bebas pajak sehingga jadi tempat transit pencucian uang. Sejak terpilihnya Waga sebagai pimpinan pemerintahan Nauru pada tahun 2013, mereka telah bekerja keras untuk memperbaiki reputasi Nauru yang rusak selama bertahun-tahun karena keserakahan dan korupsi. Namun hingga saat ini Nauru masih termasuk dalam daftar negara termiskin di dunia karena pemasukan Nauru masih bergantung pada bantuan Australia. Setiap tahun hingga tahun 2018, negara ini menerima bantuan sebesar sekitar 176 juta dolar US dari Australia atau 2/3 dari seluruh penerimaan Nauru. Sobat YouTube Doremi Entertainment, demikianlah sejarah singkat negara Nauru. Dari yang terkenal negara terkaya jadi negara termiskin. Terima kasih telah berkunjung, semoga terhibur. Salam YouTube.